Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menjelaskan kembali mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu satu, adalah seperti pencuri. Ini kepada orang-orang dunia dan orang-orang Kristen yang kanak-kanak rohani. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus Kristus akan datang sebagai mempelai pria surga, bukan seperti pencuri. Ini kepada orang Kristen yang dewasa rohaninya. Kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-9 saya bacakan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4, perhatikan baik-baik. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Perhatikan ayat ini baik-baik. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, jadi di sini ada dua hal yang sangat menarik di dalam ayat yang kedua dan ketiga dari 1 Tesalonika 5 ini dinyatakan bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri di waktu malam. Tetapi kemudian di ayat 4 ini diterangkan, tetapi kepada orang-orang tertentu, bahkan dikatakan di sini dikatakan, tetapi kamu, saudara-saudaraku, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Saudaraku, jadi pertama, ini Tuhan datang seperti pencuri, artinya dia akan datang tiba-tiba dan merusak. Saudaraku, itu kepada siapa? Kepada orang dunia yang hidup di dalam hawa nafsu. Kemudian juga kepada orang-orang Kristen sendiri yang memupuk hawa nafsu. Orang-orang Kristen yang kanak-kanak rohani. Saudaraku, Tuhan akan datang seperti pencuri yang tidak terduga. Saudaraku, tetapi kepada mempelainya, saudaraku, kepada orang-orang Kristen yang dewasa rohani yang memahami rencana Allah, teristimewa rencana kedatangan Tuhan di akhir zaman melalui rahasia kitab Wahyu. Tuhan ini datang tidak seperti pencuri, tetapi dia datang sebagai mempelai pria surga. Saudara, kalau sebagai mempelai pria itu, saudaraku, dia datang pasti memberi kode kepada mempelai wanitanya. Tetapi kepada anak kecil atau kepada orang lain, kepada tetangga, ini misalkan satu keluarga begitu, saudaraku, seorang mempelai pria, suami itu akan memberitahu kepada istrinya. Tapi kepada anak kecil, saudaraku, dan kepada tetangga mengenai kapan ia akan datang,
Misalkan malam-malam jam 2 atau jam 3 dia akan berbisik kepada istrinya, "Ma, jam 3, jam 2 malam aku datang." Tapi kepada tetangga atau kepada anak kecil dia tidak akan ngomong seperti itu. Jadi ini merupakan rahasia mempelai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya sampaikan sekali lagi ini bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri. Itu pertama kepada orang dunia yang memupuk hawa nafsu. Itu betul-betul datang seperti pencuri yang mencuri dan merampok, merusak. Kemudian kepada orang Kristen yang memupuk hawa nafsu juga, sudah percaya Yesus tapi dia masih hidup di dalam nafsu duniawi dan kanak-kanak rohani. Saudaraku, dia juga datang seperti pencuri, tidak terduga. Karena orang yang kanak-kanak rohani itu nanti akan tertinggal ketika masa pengungsian tiba. Wahyu pasal 11 dituliskan, orang yang tidak dewasa rohani, tidak terukur menjadi bait suci Allah, itu ketika Tuhan Yesus nanti akan datang, mereka tidak diungsikan, yang tidak terukur rohaninya itu. Saudaraku, terukur rohani itu artinya dewasa. Dia memiliki 3 tanda. Orang dewasa rohani itu punya 3 tanda, saudaraku, yang hidup menjadi bait suci. Bait suci Allah atau tabernakel, tempat kudus, ruang kudus itu memiliki 3 tanda. Pertama, pelita emas. Kemudian yang kedua, meja roti sajian. Kemudian yang ketiga, mezbah dupa. Saudaraku, orang yang nanti akan diungsikan ketika Tuhan datang, orang yang diberitahu masa pengungsian ketika Tuhan akan datang, ketika masa antikris akan melanda bumi, orang yang akan diungsikan itu harus memiliki 3 tanda tersebut, yaitu persekutuan dengan Roh Kudus. Yang pertama, ini pelita emas. Kemudian yang kedua, dia memiliki persekutuan yang erat dengan firman Allah. Ini meja roti sajian. Dan yang ketiga, dia memiliki jam-jam doa dan sembah. Ini mezbah dupa. Jadi orang Kristen yang memiliki 3 hal ini, dia akan diungsikan ketika masa antikris tiba nanti. Tuhan tidak akan datang kepada orang yang memiliki 3 tanda ini tadi, orang yang dewasa rohani ini tadi, sebagai pencuri. Tidak. Kemahnya tidak akan dirusak, tubuhnya tidak akan rusak ketika Tuhan datang, tetapi diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, ini rahasia besar, saudaraku. Jadi Tuhan itu kepada mempelainya, kepada orang yang dewasa rohani memiliki 3 tanda tadi, punya persekutuan dengan Roh Kudus, punya persekutuan dengan firman Tuhan, punya jam-jam sembah, punya pelita emas, mempunyai meja roti sajian, dan punya mezbah dupa. Kepada orang yang sedemikian, Tuhan nanti akan datang laksana mempelai pria surga. Dia akan memberitahu, saudaraku, meskipun untuk hari H-nya itu betul-betul dimeteraikan seperti Wahyu pasal 10 ayat 1-4 katakan, untuk hari H saat pengungsian, atau orang lain katakan itu saat pengangkatan, itu dimeteraikan sampai nanti pada waktunya hari H itu dikatakan. Jadi memang nggak boleh kita tahu, tapi nanti pada hari H, saudaraku, akan diberitahukan kepada orang-orang yang dewasa rohaninya. Itu Wahyu pasal 10, saudaraku. Nanti hari H yang disuarakan oleh 7 guru mengenai berita pengungsian itu, saudaraku, itu yang dulu mau ditulis oleh Rasul Yohanes pada hari H, tanggal H, saudaraku, pada tanggal sekian, tahun sekian akan terjadi masa pengungsian, itu mau ditulis oleh Rasul Yohanes di Wahyu pasal 10 itu. Tapi Tuhan katakan jangan tuliskan itu harus dimeteraikan. Dan itu hanya 1 kali dikatakan nanti ketika Wahyu pasal 10 itu digenapi. Sekarang pun tidak boleh orang mencoba mengutak-utik hari itu, saudaraku. Jadi kalau ada yang orang mengira mulai menebak tanggal, bulan, tahunnya, tidak boleh. Tetapi nanti ketika hari itu diberitakan oleh 7 guru, 7 tokoh yang saya sebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah, nanti hari itu akan tahu, saat pengungsian di padang belantara itu akan tahu
Dan kalau saat pengungsian itu sudah tahu, saudaraku, maka kedatangan Tuhan itu juga sudah bisa dihitung harinya, karena masa antikris itu 1260 hari. Setelah itu Tuhan datang. Gereja Tuhan yang dewasa rohani tadi juga diungsikan selama 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 di sana dituliskan. Jadi nanti sesudah gereja diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah dengan kekuatan 2 sayap burung nasar besar, itu artinya nanti kedatangan Tuhan sudah bisa diketahui. Tetapi sekali lagi, saudaraku, mengenai hari itu, saudaraku, itu termeterai hingga saat itu digenapi, hingga Wahyu pasal 10, berita pengungsian yang dibawa oleh 7 bintang itu, saudaraku, dinyatakan hanya 1 kali saja. Sekarang tidak boleh dibuka karena memang belum waktunya. Saudaraku, jadi kepada mempelai wanitanya, Tuhan Yesus itu tidak akan datang seperti pencuri, tetapi dia akan datang sebagai mempelai pria surga yang memberitahu kepada mempelai wanitanya, aku akan datang, sambutlah. Maka mempelai itu akan terbang dengan 2 sayap burung nasar besar ke satu tempat yang disebut, kalau dalam Wahyu pasal 12 ayat 14 itu, padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Dan sesudah itu Tuhan Yesus datang, diubahkan kita dalam tubuh kemuliaan. Rumah kita, tubuh kita, kemah kita ini tidak akan rusak. Kita tidak akan mengalami kematian tubuh, tapi kita akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Saudaraku, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Saudaraku, sudah baca 1 Korintus 15, 51, 52, saudaraku, itu ketika Tuhan Yesus datang, tidak akan merusak rumah atau kemah kediaman kita. Saudaraku, jadi Tuhan itu datang seperti pencuri, itu kepada orang dunia dan kepada orang-orang yang kanak-kanak rohani. Saudaraku, kita akan membaca sekarang di dalam Injil Matius. Saudaraku, ini bagaimana komparasi ayatnya, saudaraku. Injil Matius ini pasal 24 ayat 37 sampai 44 saya bacakan. Sebab sebagaimana halnya pada waktu zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Amin, saudaraku. Pada saat itu orang lain memang tidak tahu, saudaraku. Hari Nuh itu orang lain nggak tahu, tetapi Nuh dan keluarganya yang mau diselamatkan ke dalam bahtera itu mereka tahu, sehingga mereka masuk bahtera. Demikian pula di akhir zaman, saudaraku, mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku, yang tahu bahwa mempelai prianya akan datang, dia akan masuk ke masa pengungsian, diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Tetapi kanak-kanak rohani, orang yang hidup di dalam kedagingan, yang di luar bahtera keselamatan, mereka tidak akan tahu. Mereka akan menganggap hari Tuhan itu seperti pencuri, saudaraku. Tetapi kepada orang-orang yang hidup di dalam terang, orang-orang yang berjaga-jaga, hari Tuhan itu tidak datang seperti pencuri, tetapi justru seperti mempelai pria yang datang kepada mempelai wanitanya. Saudaraku, kita akan baca Injil Matius pasal yang ke-24 tadi, ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu,
pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini artinya apa, saudaraku? Ini kepada orang yang hidup di dalam duniawi, hidup secara duniawi, memupuk hawa nafsu, Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Tetapi kepada mempelainya yang siap siaga, di sini dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah, itu artinya kita, tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Ini menunjuk kepada mempelai wanita anak domba Allah yang nanti diubahkan oleh Tuhan, tidak mengalami kematian tubuh. Artinya kemahnya itu tidak akan dibongkar. Di sini dikatakan, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Rumah kediaman kita, kemah kediaman kita ini, badan kita ini, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus datang, orang yang hidup sebagai mempelai wanita anak domba Allah, yang diungsikan di padang belantara pengungsian selama 1260 hari, dia akan diubahkan. Tubuhnya tidak akan mengalami kematian tubuh, saudaraku. Tidak akan dibongkar kemah kediamannya, rumahnya tidak akan dibongkar, karena dia berjaga-jaga, dia mempelai wanita yang sudah tahu bahwa mempelai prianya akan datang, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu datang tidak seperti pencuri kepada orang yang dewasa rohani, saudaraku. Kita akan melihat sekarang ini kepada orang-orang yang tertinggal di masa antikris, saudaraku. Masa antikris itu datangnya di Wahyu pasal 13. Ini orang-orang yang tertinggal di masa antikris, ini tertulis dalam Wahyu pasal 16. Saudaraku, kita akan melihat sekarang Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Jadi antikris itu nanti munculnya di Wahyu pasal yang ke-13. Ini orang-orang Kristen yang tertinggal ini akan Tuhan berfirman demikian. Wahyu pasal 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudaraku, Wahyu pasal 16 ayat 15 ini zaman antikris. Ketika nanti dunia dikuasai antikris di dunia ini, saudaraku, antikris berkuasa. Kemudian di dunia ini juga ada dua saksi surgawi yang meneguhkan anak-anak Tuhan yang tertinggal. Dan di dunia ini juga ada Kristen-Kristen rohani, anak-anak Tuhan yang tertinggal, yang namanya kanak-kanak rohani tadi, saudaraku, yang tidak memiliki tiga tanda tadi. Tidak punya persekutuan dengan Roh Kudus, tidak bersekutu dengan firman Allah, tidak memiliki jam doa. Mereka akan dilindas masa antikris. Dan Tuhan sendiri datang, dia berkata, lihatlah aku datang seperti pencuri, saudaraku. Ini Wahyu pasal 16 kepada orang-orang yang tertinggal pada saat masa antikris, saudaraku. Kalau yang dewasa rohani, dia sudah diungsikan dengan dua sayap burung nasa di Wahyu pasal 12-nya, saudaraku. Tapi ini orang-orang yang tertinggal, saudaraku. Pada orang-orang yang tertinggal atau kanak-kanak rohani atau halaman bait suci Allah, kalau di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang kedua, di sana ditulis halaman bait suci Allah itu akan dibiarkan diinjak-injak oleh antikris selama 1260 hari, saudaraku. Jadi, saudaraku, kepada orang-orang yang kanak-kanak rohani, Tuhan itu memang datang seperti pencuri juga, saudaraku. Tidak dinyana-nyana, tidak diduga-duga sekonyong-konyong, saudaraku. Tetapi kepada mempelai wanitanya enggak, saudaraku. Tuhan sudah ngasih tanda, ngasih kode khusus, saudaraku. Satu ayat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ini kepada
teguran jemaat di Smyrna, saudaraku. Teguran jemaat di Sardis, saudaraku. Ini jemaat di Sardis ini jatuh berdosanya, saudaraku, kekurangannya adalah di bejana pembasuhan, saudaraku. Bejana pembasuhan ini letaknya juga di pelataran bait suci Allah. Jadi kalau jemaat Sardis ini dia tidak memperbaiki bejana pembasuhan, kebangkitannya, saudaraku, maka jemaat Sardis ini pun akan tidak bisa, saudaraku, tidak bisa mengikuti kegerakan. Jadi orang-orang di Sardis ini juga disaring, saudaraku. Kita akan membaca Wahyu pasal 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, perhatikan, jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini jemaat di Sardis ini juga diperingatkan oleh Tuhan, meskipun ini juga salah satu jemaat yang nanti akan dibawa oleh Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba. Tapi dia memiliki satu kesalahan. Kesalahannya dia terjatuh di dalam kematian dan kebangkitan semu. Jadi seolah-olah rohaninya itu hidup padahal dia mati rohani. Jemaat Sardis ini jatuh di bejana pembasuhan. Jadi kalau tidak memperbaiki diri, dia tetap posisi di pelataran. Dan orang Kristen yang berada di pelataran rohani, dia tidak akan tahu, saudaraku, saat mana gereja harus diungsikan. Dia tidak akan ikut pengungsian, saudaraku. Dan Tuhan akan datang kepada anak-anak rohani ini seperti pencuri, saudaraku. Jadi mulai saat ini saya beritahu kepada saudara, supaya janganlah Tuhan Yesus datang kepada saudara itu seperti pencuri. Biarlah Tuhan Yesus datang kepada saudara ini seperti mempelai pria yang berbisik lembut, yang memberi kode kepada saudara. Memang kita belum dikasih tahu kapan hal itu terjadi, dan memang itu dimeteraikan oleh Tuhan. Tuhan sendiri ngomong, ini termeterai hingga waktunya digenapi. Wahyu pasal 10, berita pengungsian yang dibawa oleh ketujuh guru itu menyuarakan suara pengungsian yang mau dicatat oleh Rasul Yohanes, tapi Tuhan katakan jangan engkau mencatatnya karena memang belum waktunya saat itu, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi baiklah kita sekarang belajar menjadi dewasa rohani supaya Tuhan datang kepada saudara tidak seperti pencuri. Pencuri itu artinya apa? Dia akan merusak hidup saudara, dia akan merusak badan saudara. Saudara tidak masuk di dalam jajaran mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku. Tapi biarlah kita belajar dewasa rohani, memiliki 3 tanda. Kita bersekutu erat dengan Roh Kudus, kita bersekutu erat dengan firman Allah, kita bersekutu erat memiliki jam-jam sembah dan doa. 3 perkara: pelita emas, meja roti sajian, dan mezbah dupa harus kita miliki supaya kita menjadi orang yang dewasa rohani. Dan ketika saat pengungsian itu tiba, kita diberitahu, kita mendapatkan isyarat dari bintang Tuhan di akhir zaman bahwa kita harus mengungsi, kita akan diungsikan bahkan dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan 2 sayap burung nasab besar. Itu apa, saudaraku? Kekuatan firman dan Roh Kudus seimbang, saudaraku. Jadi demikian, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh mempelai wanita anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam penuaian. Haleluya. Amin.